Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tata nama senyawa ion poliatomik. Nah, kali ini masih tetap menggunakan senyawa ion, di mana pada suatu senyawa terdiri dari kation atau unsur yang bermuatan positif dan anion unsur yang bermuatan negatif. Hanya saja perbedaannya adalah pada senyawa ion poliatomik ada salah satu atau keduanya yang tersusun atas ion poliatomik. Apa sih ion poliatomik itu? Nah, ion poliatomik adalah senyawa ion yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Jadi, ionnya itu tidak hanya satu unsur saja, tapi bisa dua atau lebih. Nah, tata nama yang digunakan pada senyawa ion poliatomik ini adalah nama kation dilanjutkan dengan nama anion tanpa menggunakan akhiran ida. Daftar kation yang digunakan tidak jauh berbeda dengan daftar kation yang telah kita pelajari sebelumnya. Daftar kationnya antara lain sebagai berikut. Nah, hanya di sini ada penambahan satu kation yaitu NH4+ yang disebut sebagai amonium. Selanjutnya, berikut adalah daftar anion poliatomik. Ada banyak sekali ion-ion poliatomik antara lain nitrat, nitrit, asetat, hipoklorit, klorit, perklorat, sianida, sulfit, sulfat, karbonat, silikat, kromat, dikromat, manganat, oksalat, fosfit, fosfat, arsenit, arsenat, permanganat, hidroksida. Nah, demikian adalah anion-anion poliatomik yang bisa digunakan dalam senyawa ion. Nah, mari kita coba pelajari tata nama senyawa ion poliatomik melalui contohnya. NaOH. Di sini terdiri dari dua ion. Ion yang pertama adalah Na dan ion yang kedua adalah OH. OH di sini adalah ion poliatomik karena terdiri dari lebih dari satu unsur, yaitu O dan H. Na+ di sini adalah natrium, sedangkan OH- adalah ion hidroksida. Oleh sebab itu, NaOH disebut sebagai natrium hidroksida. Nah, selanjutnya adalah KNO3. KNO3 ini terdiri dari dua ion ya, ada K+ dan NO3-. Ingat, NO3 itu adalah satu kesatuan ion poliatomik. Jadi, tiganya itu tidak bisa dipindahkan menjadi muatannya K. Nah, jadi KNO3 ketika terionisasi, dia akan menjadi K+ dan NO3-. Namanya apa? K itu adalah kalium, NO3- adalah nitrat. Oke. Soal yang ketiga, tapi diingat dulu sebelumnya reaksi ionisasi. Ya, dengan adanya reaksi ionisasi ini, teman-teman akan bisa menentukan nama senyawa ion dengan lebih tepat. Baik, kita akan membahas soal selanjutnya, namun sebelum itu Bu Ina ingatkan kembali terkait reaksi ionisasi. Ya, di sini ada rumus yang bisa membantu kita untuk mengionkan senyawa. AXBY akan terion menjadi XaY+ plus YbX-. Nah, contohnya pada soal nomor 3, H2SO4. Ya. Apabila kita ibaratkan A, X, dan BY, maka H-nya atau A-nya itu ada sebanyak 2. Ya, hanya ada sebanyak 2. Sedangkan SO4 itu adalah satu ion poliatomik. Jadi kita tidak bisa menganggap SO-nya sebanyak 4, tidak bisa. Ya, SO4 itu ya satu senyawa dan di situ tidak ada tanda kurungnya. Jadi
SO4-nya ada berapa? 1. Nah, jadi kalau kita tuliskan sebagai AXBY, maka A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. Ya, catatannya SO4 itu satu ion poliatomik. Oke, jadi namanya apa? H+ itu adalah asam dan SO4 2- adalah sulfat. Maka H2SO4 adalah asam sulfat. Baik, selanjutnya Ca3PO4 2 kali. Kalau kita ibaratkan menjadi AX dan BY, maka Ca-nya ada 3, berarti A-nya itu sebanyak 3 ya. A-nya sebanyak 3. PO4 itu satu ion, dan di sini tertulis PO4-nya ada 2, berarti B-nya ada 2 gitu ya. Ca3, Ca-nya sebanyak 3, PO4-nya ada 2 kali gitu ya. Nah, jadi kalau kita ionkan menjadi apa? 3Ca2 plus 2PO4 3-. Ya, Ca2+ itu adalah kalsium, PO4 3- adalah fosfat. Nah, silahkan teman-teman menentukan nama senyawa kimia berikut. Ya, semoga dengan penjelasan Bu Ina yang tadi, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik.